Oke, kita mulai ya. Jadi hari ini kita akan mulai ya untuk pertemuan kedua di farmasi komunitas. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan swamedikasi. Jadi kenapa swamedikasi ini penting? Karena sebagian besar dari obat ya, jadi sebagian besar dari konsumsi obat masyarakat itu, kalau dari yang saya lihat ya, itu bersumber dari tidak dari tenaga kesehatan gitu. Jadi masyarakat itu dari dulu itu sebenarnya sudah terbiasa untuk bisa membeli obat sesuai dengan kebutuhannya masing-masing gitu, tanpa melalui antara dokter gitu. Itu sering kali itu kita lihat seperti itu. Apakah itu baik itu obat-obat yang dijual secara bebas ataupun bahkan obat-obat keras seperti itu ya, yang seharusnya dia tidak bisa diperoleh selain dari instruksi dari tenaga kesehatan kan, seperti dokter ataupun apoteker seperti itu. Dan hal ini juga kita bisa lihat ya, kenapa saya bilang bahwa sebagian besar dari konsumsi obat masyarakat itu adalah obat yang tidak bersumber dari tenaga kesehatan. Karena di luar sana itu jumlah toko obat, jumlah supermarket, jumlah minimarket itu lebih banyak gitu ya daripada jumlah apotek, daripada jumlah rumah sakit ataupun jumlah puskesmas ya. Dan seperti yang kita tahu ya sebelumnya, bahwa di minimarket, di supermarket ataupun di warung itu bisa jual obat ya, tapi walaupun jenisnya jenis obat bebas seperti itu. Kalau kita bicara obat kan berarti itu termasuk juga di dalamnya jenis-jenis obat herbal seperti jamu ya, misalkan kayak tolak angin, kemudian obat cacing, kemudian juga jenis-jenis jamu yang dijual keliling itu kan jenis obat ya. Nah, masyarakat konsumsi itu tanpa melalui tenaga kesehatan, dan itu semuanya termasuk ke dalam jenis swamedikasi gitu ya. Jadi masyarakat bisa dengan bebas menentukan berdasarkan produk yang tersedia, yang mana di antara produk-produk tersebut yang mampu menyelesaikan problem kesehatan yang dimiliki oleh mereka gitu ya. Nah, kemudian ini slide-nya terlihat kan ya? Oke. Kemudian yang pertama ya, apa sebenarnya definisi dari swamedikasi itu sendiri ya? Jadi kalau menurut Ditjen Kesehatan Masyarakat ya dari Kemenkes, swamedikasi itu sendiri adalah upaya pengobatan sakit menggunakan obat tradisional atau cara tradisional tanpa petunjuk ahlinya. Nah, jadi ini definisi yang cukup luas sebenarnya, seperti yang tadi saya contohkan. Jamu-jamuan, obat tradisional juga merupakan salah satu produk yang dapat diswamedikasikan gitu ya, karena memang tidak ada ketentuan gitu jamu tolak angin misalkan Anda butuh resep dokter nggak untuk ditolak angin, kan tidak ya. Terus jenis-jenis obat sakit perut seperti obat Cina gitu, apakah perlu resep dokter? Kan tidak. Dan yang dimaksud ahli dalam definisi ini tentu saja adalah ahli kesehatan yang konvensional ya, seperti misalkan apoteker,
dokter hewan, dokter gigi, seperti itu kan. Petunjuk ahli yang dimaksud adalah tenaga kesehatan tersebut gitu. Dan kalau kita lihat ya nomenklatur sekarang, sebenarnya ada banyak lagi jenis nakes gitu. Selain dokter gitu yang dapat meresepkan resep ya. Nanti mungkin minggu depan ya akan coba saya tunjukkan, tapi sekarang saya belum dapat ya ininya peraturannya seperti apa, detailnya nanti coba akan saya lampirkan ya. Kemudian kalau menurut WHO itu adalah pemilihan dan penggunaan obat, termasuk di dalamnya ya pengobatan herbal dan tradisional oleh individu untuk merawat diri sendiri dari penyakit, yaitu dengan menggunakan obat-obat yang terjual secara bebas di pasaran atau ya tanpa resep dokter gitu ya. Kemudian bila pasien dirasa menderita penyakit atau gejala penyakit yang dianggap ringan dapat sembuh sendiri, misalkan sakit kepala atau batuk. Jadi di sini kalau definisi WHO itu bedanya dengan definisi dari Dinkes ya. Di sini ada keterangan tentang penyakit-penyakit yang biasanya dilakukan praktik swamidikasi oleh masyarakat gitu ya. Yaitu penyakit-penyakitnya itulah penyakit yang dianggap ringan ya, major illness, atau dapat sembuh sendiri ya, self limiting gitu. Contohnya seperti misalkan influenza ya. Influenza seringkali kita batuk, flu atau pilek ya, itu kan jenis penyakit yang sebenarnya kalau kita pergi ke rumah sakit gitu ya karena batuk pilek, itu bakal diketawain itu sama yang petugas registrasinya, kamu ini ya batuk pilek doang ya. Ya karena itu sebenarnya bisa sembuh sendiri gitu kan dengan proses swamedikasi gitu. Anda tanpa harus ke dokter itu akan sembuh sendiri gitu di si batuk pilek itu. Dan istilahnya itu adalah self limiting ya. Self limiting artinya itu penyakitnya ya, kalau secara makna ya, self limiting itu dibatasi oleh kemampuan dari masing-masing individu dalam menanggulangi penyakit tersebut ya. Pembatasan itu artinya tergantung kepada kekuatan sistem imun dari masing-masing individu ya. Ada misalkan orang yang batuknya nggak sembuh-sembuh gitu, itu kalau misalkan ada batuk atau pilek yang nggak sembuh-sembuh, otomatis ya itu pasti akan memerlukan penanganan dari tenaga ahli ya dokter ya. Kemudian dokter gigi misalkan, kalau misalkan dia nyeri di gusi atau gigi ya, di rongga mulut ya, ataupun yang lain lah seperti itu. Artinya kalau penyakitnya self limiting atau ringan, major illness, itu adalah penyakit yang bisa gitu ya diswamedikasi gitu, gak perlu ke dokter gitu. Anda beli sendiri obatnya bisa ya. Dan sekarang pilihan untuk obat swamedikasi juga sudah banyak gitu ya, yang mana itu obat bebas itu ya sudah banyak itu mereknya, dan berbagai kombinasi senyawa kita bisa temukan tuh dalam produk-produk obat swamedikasi yang ada ya. Obat batuk saja coba kita lihat ya di pasaran, ada obat batuk yang ada dextronya juga tuh ada yang 12,5, ada yang 6 gitu, ada yang berapa gitu, itu macam-macam dosisnya. Kemudian ada juga yang mengandung antihistamin, ada juga yang tidak. Ada juga yang mengandung antihistamin generasi kedua yang tidak menyebabkan efek samping mengantuk. Jadi di situ
produknya sudah banyak, tinggal apakah masyarakat mengerti sekarang ya, mengerti cara memilih terapi yang tepat sesuai dengan gejala penyakit yang ringan dan dianggap dapat sembuh sendiri yang dialami oleh pasien tersebut, gitu kan. Karena akan percuma saja kalau misalkan ada produknya, kemudian pasien dengan beragam latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki oleh pasien tersebut, ya kan, knowledge masing-masing orang kan beda-beda. Apakah mereka bisa gitu memilih obat yang tepat seperti itu kan? Nah, itu tantangan tuh buat apoteker. Bagaimana caranya Anda bisa, misalkan kalau memiliki apotek ya di suatu daerah, bagaimana caranya Anda bisa mengedukasi masyarakat di sekitar Anda tentang cara memilih obat batuk yang tepat sesuai dengan gejala yang dialami oleh mereka gitu. Nah, misalkan kalau misalkan obat batuk, kalau batuk pilek itu mereka harus memilih obat batuk dengan merek tertentu yang kandungan senyawanya itu apa saja gitu. Misalkan kalau misalkan batuk pilek tuh kandungan senyawanya yang wajib ada itu apa saja. Kalau batuk doang tidak berdahak itu apa saja produknya gitu yang harus wajib ada dalam produk yang dibeli oleh pasien tersebut. Kalau batuknya batuk berdahak itu apa saja gitu. Obat yang direkomendasikan, yang senyawa-senyawa yang harus ada dalam produknya, seperti itu. Nah, selain juga bagaimana kita melengkapi inventory di apotek kita gitu ya, agar sesuai dengan karakteristik epidemiologik ya dari kondisi masyarakat di sekitar ya. Masyarakat sekitar itu seringnya batuk pilek kah, batuk berdahak kah gitu. Akhir-akhir ini hujan deras kira-kira akan menyebabkan orang batuk pilek juga atau hanya flu saja gitu ya. Itu nanti Anda harus bisa gitu ya untuk melihat tren penyakit tersebut ya berdasarkan lokasi tempat Anda berpraktik nanti atau waktu ya, musim ya di mana Anda bekerja nanti ya. Nah, itu dari definisi ya tadi ya, definisi major illness and self-limiting ya, sebagai tambahan dari definisi WHO. Kemudian selanjutnya alasan-alasan kenapa masyarakat itu mau melakukan swamedikasi gitu ya. Faktor yang mendorong mereka untuk melakukan swamedikasi itu setidaknya ada 6 jenis ya. Yang pertama itu adalah mereka itu enggan untuk pergi ke dokter ya, karena tentu harga dokter itu ada harga jasa pelayanannya ya, yang tentu saja mungkin tidak terjangkau oleh sebagian besar masyarakat kita gitu ya kan. Dan mereka biasanya sudah tahu ya mereka itu sakit apa, dan mereka biasanya sembuh karena obat apa. Dan dengan pengetahuan yang ada tersebut, mereka berpikir untuk apa lagi saya ke dokter gitu kan, ya sudah tinggal beli saja obatnya kayak gitu. Karena mungkin mereka sudah punya pengalaman terkait dengan penyakit tersebut. Nah, mereka menghemat yang namanya biaya di sini ya kan. Faktor biaya ini penting ini. Kemudian yang kedua adalah merasa malu diperiksa oleh dokter. Nah, ini juga salah satu problem ya. Karena ada beberapa penyakit yang dia itu ketika orang mengetahui bahwa si individu ini mengalami penyakit tersebut, mereka akan malu gitu. Contoh yang paling sering itu kan
eh, kalau misalkan zaman sekarang itu kan biasa ada ada stigma soal mental health kan gitu ya. Ada orang yang kalau misalkan dia pengidap depresi ya, yang benar-benar pengidap depresi, itu mereka malu gitu sebenarnya kalau untuk mau ke dokter, dan malu untuk periksa ya ke dokter. Nah itu sebenarnya rawan bagi mereka untuk melakukan suami medikasi, karena tidak ada sebenarnya obat untuk pengobatan depresi yang obat-obatnya itu dijual secara bebas. Semua obatnya itu butuh resep gitu ya, obat-obat depresi. Ya, kalian coba cari obat-obat psikologik, obat farmakologi sistem saraf dipelajari belum? Sistem saraf pusat atau sistem saraf otonom? Mau tanya. Halo, apakah suara saya terdengar? Jangan nggak kedengaran nih dari tadi. Iya, farmakologi sistem saraf udah belum ya? Udah masuk belum? Udah, Pak. Udah ya. Nah, kalau sistem saraf, kemudian obat-obatan untuk yang mengatur fungsi psikologis itu biasanya tidak ada ya. Setahu saya sih nggak ada ya obat yang dijual bebas ataupun obat bebas terbatas yang bisa dibeli gitu ya untuk pengobatan gangguan psikologis ya, seperti depresi, bipolar, gangguan kecemasan dan lain-lain. Semuanya harus dengan perantara dari resep dokter. Dan hal-hal semacam ini ya, penyakit-penyakit seperti tadi itu, penyakit mental itu, seringkali orang malu gitu untuk periksa ke dokter ya. Nah, mereka nggak mau gitu orang satu pun orang tahu gitu, bahwa mereka tuh ternyata mentalnya sakit gitu kan. Dan mungkin mereka juga denial gitu ya, denial gitu, bahwa mereka punya penyakit tersebut. Nah ini semua apa namanya, dinamika yang terjadi gitu ya di masyarakat ya. Tapi itu tidak bisa disuamedikasi ya. Saya hanya tunjukkan saja ya contohnya kepada Anda. Nah, kalau contoh lain, orang-orang yang merasa malu itu adalah orang-orang yang punya penyakit kulit di daerah yang sensitif ya. Itu juga salah satu tuh yang penyebab orang malu gitu untuk periksa ke dokter. Misalkan dokter yang ada di daerah tersebut ya, misalkan katakanlah dokter penyakit spesialis penyakit kelamin yang ada di daerah tersebut adanya cuma dokter laki-laki. Kalau ada di daerah tersebut populasi perempuan yang memiliki penyakit kelamin atau sekedar ingin mengobati penyakit ringan ya yang dialami oleh perempuan gitu, yang kebetulan berada di daerah sensitif, itu tentu mereka akan merasa malu gitu untuk berkonsultasi ke dokter tersebut. Nah otomatis mereka akan mencoba mencari jalan lain ya. Salah satu jalan yang dapat mereka ambil adalah melakukan swamedikasi gitu ya. Ada beberapa obat ya infeksi jamur yang dia bisa dibeli secara bebas ya, termasuk dalam obat wajib apotek, dan juga obat antibakteri yang dia bentuknya itu salep gitu. Nah itu biasanya yang jadi andalan gitu ya untuk swamedikasi. Nah dan ini sebenarnya apa namanya suatu masalah juga ya dalam sistem kesehatan kita, karena ada beberapa, kalau misalkan ada kekurangan dokter ya, dokter perempuan dan dokter laki-laki yang spesialis kulit dan kelamin,
Nah, itu akan jadi masalah gitu bagi warga di daerah situ gitu. Tidak ada nih dokter laki-laki atau perempuan yang bisa memeriksa gitu kan. Itu akan jadi problem itu gitu. Nah, kalian sebagai apoteker bagaimana ini tindak lanjutnya gitu ya terhadap problem tersebut gitu. Nanti ya coba kalian solve ya kalau sudah jadi apoteker. Yang ketiga ini adalah takut divonis sedemikian rupa sehingga akan mempengaruhi jalan hidupnya. Nah, ini juga salah satu apa ya alasan ya kenapa orang itu maunya suami dikasih ya. Jadi mereka solo player gitu dalam mengobati penyakit yang mereka alami ya. Karena mereka tahu bahwa orang-orang di sekitarnya adalah orang-orang yang judgmental gitu ya. Ya, mereka takut gitu orang tahu gitu. Seperti yang tadi ya contoh sebelumnya. Ini adalah salah satu alasan kenapa orang ingin suami dikasih gitu. Kemudian yang keempat, ingin mencoba obat yang ditawarkan melalui iklan yang dirasa cocok dengan keadaannya. Nah, ini korban iklan ya, simpelnya. Ada kemarin saya lihat di YouTube ya iklan obat namanya itu Telfast ya. Coba kalian cari ya iklan Telfast YouTube gitu. Itu iklannya itu benar-benar menarik gitu ya. Karena itu menawarkan obat antihistamin yang sama sekali baru gitu ya, namanya Fexofenadine. Nah, itu kan obat yang saya sebagai apoteker aja tertarik gitu ya, karena ini Fexofenadine jarang gitu ya untuk produknya. Baru-baru ini aja ditawarkan gitu ya, sebagai salah satu solusi gitu untuk flu seperti itu. Nah, ada lagi ya banyak produk itu dibeli dan meningkat penjualannya karena aktivitas marketing gitu. Jadi marketing obat bebas itu adalah biaya marketing dari obat bebas adalah kontributor tertinggi dari harga obat ya. Jadi misalkan kalau harga obatnya tinggi, harga marketingnya nih pasti gede nih gitu ya. Karena mereka menggelontorkan dana yang banyak ya. Tujuannya kan supaya produknya laku ya. Otomatis karena dana yang digelontorkan untuk dananya itu udah banyak ya, untuk promosi, marketing dan lain-lain, harus ditekan ke harga gitu ya untuk obat tersebut. Makanya obat-obat yang sering ada kita lihat di TV itu harganya juga relatif tinggi gitu kan. Di samping memang kualitas yang ditawarkan oleh mereka juga cukup baik gitu ya dibandingkan kompetitornya. Tapi sebenarnya itu debatable ya. Kalau misalkan obat antara obat bermerek dengan obat bebas gitu. Ya, bedanya dengan obat generik kan tanpa biaya marketing, makanya semua harganya murah. Dan obat generik itu sudah habis masa patennya, makanya juga jadi makin murah gitu dibandingkan yang lain. Seperti itu. Itu salah satu alasan ya. Kemudian yang kelima adalah pernah mengalami hal yang sama ketika mendapat obat dari dokter. Jadi ini simpelnya adalah mereka sudah tahu bahwa ketika mereka datang ke dokter, mereka dikasih obat namanya X misalkan, ya otomatis kedepannya kayaknya kalau dia mengalami penyakit yang sama, ya ngapain lagi periksa ke dokter, ya kembali lagi ke alasan nomor 1, hemat biaya ya, nggak perlu lagi konsul, orang penyakitnya sama ya kan. Otomatis mereka akan langsung aja udah beli obatnya, walaupun kadang-kadang obat keras juga dibeli oleh pasien tersebut, ataupun obat
steroid ya, kortikosteroid seperti metilprednisolon, Dexa gitu juga dibeli oleh pasien tersebut, padahal itu kan harus dengan resep dokter kan. Nah, oleh karena itu di sini adalah sebenarnya masyarakat itu kita harus benar-benar sadar bahwa masyarakat itu kalau dia tidak ahli, dia tuh selalu berorientasi pada hasil ya. Mereka tuh nggak peduli gitu risikonya nih. Antibiotik kalau dikonsumsi bebas tuh seperti apa. Mereka nggak akan peduli hal tersebut ya. Karena mereka hanya berorientasi pada hasil. Yang penting gue sembuh gitu istilahnya. Yang penting ini pileknya selesai gitu kan. Besok mau kerja lagi kayak gitu. Padahal ada resiko ya terhadap konsumsi obat sembarangan tersebut gitu ya, apalagi tanpa konsultasi terhadap dengan ahlinya gitu ya, seperti dokter atau apoteker gitu. Ini yang menyebabkan kenapa penyalahgunaan obat keras itu sering terjadi gitu kan, karena mereka merasa sudah tahu bahwa mengkonsumsi A akan mendapatkan hasil B, otomatis ya untuk apa lagi konsultasi gitu. Padahal tahu bukan berarti paham gitu ya. Anda nanti ketika sudah lulus, Anda akan tahu bahwa di balik suatu obat itu sebenarnya tersimpan racun gitu ya. Karena memang literally obat itu adalah racun gitu kan. Kalau dikonsumsi dengan kadar yang tidak tepat gitu kan, dan cara yang tidak benar, ya akan bersifat racun seperti itu. Ini yang kebanyakan tidak diketahui ya, karena orang semua berorientasi pada hasil, ingin semuanya serba instan. Otomatis ini akan membuat kejadian-kejadian disfungsi, penyakit atau kematian akibat penyalahgunaan obat itu semakin tinggi gitu. Kemudian yang terakhir adalah memperoleh informasi dari sekitar ya. Ini mirip dengan korban iklan, namun mungkin lebih luas ya. Mereka mungkin tahu dari kerabatnya, dari saudaranya, dari temannya bahwa mengkonsumsi fexofenadin, Telfast bisa meredakan flu yang bahkan lebih cepat dari antihistamin yang lain misalkan kayak gitu. Akhirnya mereka ikut beli. Nah, itu nanti akan kalian cobalah cari namanya, itu adalah mouth to mouth marketing gitu ya. Tulisannya kayak gini, mouth to mouth marketing ya, cara marketing paling tua di dunia ya, marketing dari mulut ke mulut ya. Itu juga salah satu faktor pendorong juga untuk sebuah medikasi ya. Dan ini ada negatifnya juga gitu ya. Akan menjadi hal yang baik ya kalau kita akan menjadi hal yang baik kalau orang itu ya dengar informasi terkait suatu obat itu dari orang yang ahli gitu. Mereka bisa sampaikan kekurangan dan kelebihannya itu secara berimbang seperti itu. Contoh, kalau kita menyarankan obat ke saudara kita, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Obat ini bagus seperti itu, tapi sampaikan informasinya utuh dan berimbang gitu. Efek sampingnya apa, indikasinya apa, dosisnya bagaimana, cara minumnya seperti apa. Nanti kalau sudah jadi apoteker seperti itu gitu kan. Nah, akan jadi kurang baik ya kalau misalkan yang menyampaikan informasinya tuh bukan ahlinya gitu ya. Seperti misalkan bukan berarti mereka nggak tahu ya, cuman mereka mungkin tahu tapi mereka tuh tidak tahu nanti cara yang tepat itu seperti apa gitu ya, untuk menyampaikan informasinya itu tidak utuh kayak gitu kan. Pada akhirnya misalkan yang ngasih tahu itu pedagang bakso misalkan gitu, pedagang bakso
Misalkan waktu lagi makan bakso, wah takut makan bakso terus kolesterol gitu. Oh ya tenang nih, ada obat ini namanya statin ya. Kolesterol kamu nanti bisa langsung turun ini, minum ini obat ini, jadi nggak perlu khawatir. Mereka nggak kasih tahu ya bahwa obat statin itu efek sampingnya nanti ada nyeri otot gitu ya, rhabdomyolysis dan lain sebagainya gitu. Maka Anda harus jadi orang yang kritis nanti ketika melihat dinamika di komunitas di sekitar apotek Anda gitu ya. Jadi istilahnya kalau ada orang datang beli obat apapun itu ke apotek Anda, ke klinik Anda, ya kasih tahu gitu, obat ini indikasinya apa, cara minumnya seperti apa, efek sampingnya bagaimana, risikonya seperti apa, ya sehingga mereka bisa tahu gitu ya, bahwa mengkonsumsi obat itu tidak selesai hanya dengan minum obat itu dan selesai gitu, nggak sampai situ aja, tapi juga harus diperhatikan gitu ya hal-hal yang tadi itu. Nah, seperti itu adalah faktor-faktor ya yang mendorong terjadinya somedikasi. Sampai sini ada yang mau bertanya atau tidak? Ada Pak. Iya langsung aja. Misalkan Pak, kan kalau kita tuh kebiasaan susah tidur, kalau kita minum obat CTM bisa Pak? Tidak bisa. Kesulitan tidur Pak, jadi dia minum obat CTM biar bisa tidur Pak. Iyalah nggak bisa lah, masa susah tidur minumnya CTM. Anda ini tidak bisa. Bagaimanapun juga itu nggak bisa ya, karena itu penyalahgunaan obat itu namanya jatuhnya ya. Itu sama halnya seperti Anda Anda itu depresi gitu ya, terjerat hutang gitu, keluarga terus dijauhi sama saudara-saudara gitu, nggak ada, terus Anda tiba-tiba daripada aku menyerah saja pada hidup ini, akhirnya konsumsi narkoba biar menghilangkan pikiran-pikiran gitu ya dalam dalam otak Anda gitu, dalam pikiran Anda. Nah di situ sama aja gitu ya, padahal kita cuma pengen supaya tidur gitu kan, tapi ya sama aja gitu derajatnya dengan orang yang mengkonsumsi narkoba, morfin untuk nge-fly dan juga menghilangkan penat di kepala gitu dengan saat. Ya jatuhnya penyalahgunaan obat, sama aja. Nah Anda cobalah edukasi ya. Edukasi itu penting, itu topik dari farmasi komunitas ini. Salah satu poinnya adalah gimana caranya kita mengedukasi komunitas-komunitas di sekitar kita. Bahkan kalaupun kita belum punya tempat praktek, maka rumah kita lah, tempat tinggal kita lah tempat praktik kita sendiri ya. Seorang apoteker tuh harus bisa berpikir seperti demikian gitu. Kalaupun kita nggak punya tempat praktek, rumah kita lah tempat praktek kita sendiri gitu. Di rumah kita edukasi, jangan susah tidur malah minum CTM gitu. Susah tidur ya kurangi ngopinya, mungkin kopi itulah yang bikin Anda susah tidur. Biasanya orang Aceh kan ngopi, pagi ngopi, siang ngopi, malam ngopi. Kapan tidurnya jam 4 pagi, bangun jam 10 gitu kan. Nah itu yang harus didahului gitu ya. Kebanyakan problem kesehatan kita bisa ditangani tanpa obat, tapi kita menyerah tuh dengan hal tersebut dan ingin hasil yang instan dengan cara mengkonsumsi obat. Nah itulah tadi ya, kembali lagi masyarakat kita
selalu berorientasi pada hasil gitu, hasilnya juga hasil yang instan gitu ya. Padahal kalau diperbaiki pola konsumsinya gitu, kemudian pola aktivitasnya, misalkan kurangi kopi, jangan makan di atas jam 10, cukup air minum gitu ya, cukup nutrisi seperti itu juga bisa untuk mengatasi pola tidur gitu kan. Walaupun kalau Anda cari ya, ini juga sebuah ini ya, kalau kalau kita bicara perkembangan obat di zaman sekarang, ada juga obat untuk mengatasi kesulitan tidur ya. Apa ya namanya itu waktu itu ya, aduh lupa namanya, lelap atau apa gitu, itu herbal itu. Jadi lelap itu fungsinya memang untuk mengatasi sulit tidur gitu ya. Coba saya cari dulu. Nah ini dia nih, lelap nih. Nah, ini membantu meringankan gangguan tidur ya. Isinya apa ya, herbal semua nih, Valeria radix, myristicea, ginseng, polygele, ini tanaman apa ya, terus nah ini efek sampingnya apa tidak dijelaskan ya, detailnya seperti apa ya. Anda bisa ini sediakan obat ini ya, jangan CTM gitu, ini kan obat bebas ya kan, labelnya apa nih, jamu ya, jamu sih bisa medikasi. Nah daripada CTM ya Anda sarankan obat ini gitu ya, daripada CTM fungsinya kan antihistamin. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Anda kalau ada ini ide bisa saja bikin obat herbal apa lagi ya yang berpotensi untuk diformulasikan sehingga bisa dijual bernilai ekonomi ya untuk mengatasi gangguan tidur. Karena melihat orang-orang di sekitar Anda tidak bisa tidur semua ini kalau malam, melek semua tuh. Coba buat ya apa namanya, produk untuk gangguan tidur, laku tuh. Terus apa lagi ya, dampak positif ya dari somedikasi ya. Yang pertama adalah efisiensi biaya ya, pasien tidak perlu mengeluarkan biaya untuk konsultasi ke dokter ya, tentu saja. Yang kedua adalah waktu, pasien itu bisa langsung datang ke apotek untuk melakukan pengobatan sendiri, dibantu apoteker kalau di apotek ya, dalam keputusan pemilihan obat. Kalau di supermarket, di warung ya nggak ada apoteker, mereka ya udah dengan pengetahuan masing-masing saja begitu ya, tidak dibantu sama sekali. Kemudian yang ketiga, pasien dapat terlibat langsung dalam pemilihan atau keputusan pemilihan terapi. Nah, di sini dalam mengambil keputusan pemilihan obat, apoteker akan memberikan edukasi kepada pasien mengenai keluhan penyakit pasien sebelum membeli dan menggunakan obat, sehingga pasien mengetahui pemahaman mengenai obat yang akan digunakan. Ya tentu saja ya, edukasi poinnya. Artinya kalau apotekernya ada, atau seminimal mungkin ada tenaga vokasi kefarmasian ya yang lulusan D3, mereka ya bisa gitu ya untuk memberikan edukasi gitu. Tapi kalau nggak ada ya sudah gitu ya,
mengedukasi diri sendiri saja gitu. Maka ya tadi ya saya bilang, peranan apoteker, kalau misalkan sudah banyak di Indonesia, seharusnya kesadaran akan penggunaan obat itu semakin tinggi gitu ya. Nanti Anda akan kita semua akan bertanggung jawab nih untuk hal tersebut gitu ya. Kemudian dampak negatif somedikasi. Ini slide-nya masih kelihatan kan ya? Masih Pak. Dampak negatifnya yang pertama adalah masyarakat jadi tahu bahwa somedikasi itu bisa dilakukan untuk setiap penyakit gitu ya. Nah, ini adalah salah kaprah gitu ya. Karena menurut ya pemaparan ya, definisi dari WHO sebelumnya saja, penyakit-penyakit yang bisa disomedikasi itu terbatasi pada kondisi-kondisi penyakit yang minor, ya kan, minor illness ataupun penyakit yang self-limiting kayak gitu kan. Otomatis kalau penyakit-penyakit yang parah gitu ya, yang penyakit-penyakit kronis bahkan gitu kan, pasien itu harusnya mereka berkonsultasi lah ya ke dokter gitu, datang gitu ke rumah sakit. Apalagi sekarang udah ada BPJS, udah ada JKA dan lain-lain, gratis, datang ke dokter gitu. Jangan pengobatan sendiri ya. Kalau tidak ada BPJS daftar ya kan. Bahkan di Aceh kan semua PBA kan, penerima bantuan iuran ya kan. Mau tanya nih, kalian ada yang bayar BPJS di sini semua? Enggak Pak. Semua PBA kan? Tahu nggak apa tuh PBA? Gak tahu Pak. Ya coba cari penerima bantuan iuran pemerintah Aceh. Nah, baca berita-beritanya di situ. Nah, nanti Anda akan ngerti tuh keistimewaan Aceh itu seperti apa tuh di antara provinsi-provinsi lain. Karena semua warga Aceh, ini setahu saya, itu BPJS nggak bayar gitu. Semua warga Aceh BPJS tuh nggak bayar. Maka Anda harus jangan malah nanti kalau sakit malah pergi ke dukun atau ke orang pinter yang nggak jelas gitu. Pergi ke rumah sakit gitu kan. Anda cari tuh tadi ya, penerima bantuan iuran pemerintah Aceh gitu. Tambahin lagi mungkin keyword kayak jaminan kesehatan Aceh JKA gitu. Pelajari gitu ya. Anak apoteker, anak farmasi juga harus ngerti itu proses-proses regulasi terkait dengan asuransi gitu ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah kayak gitu kan. Nah di situ balik lagi ya tadi ya, somedikasi itu akhirnya masyarakat tahu bahwa somedikasi itu dapat dilakukan terhadap semua penyakit, padahal mah tidak ya kan. Dan juga yang kedua adalah meningkatkan potensi penggunaan obat, meningkatkan potensi penggunaan obat yang meningkatkan potensi penyalahgunaan obat. Ini salah ini potensi penggunaan obat yang salah atau penyalahgunaan obat ya. Ini mah sebentar saya perbaiki dulu. Pemborosan kata. Meningkatkan potensi penyalahgunaan obat. Iya bener ya, bahwa masyarakat tahu dan pengetahuan itu relatively dapat disalahgunakan gitu ya. Karena masyarakat tahu obat ini itu berfungsi sebagai alat untuk menyembuhkan penyakit ini, maka ya mereka otomatis akan melompati regulasi yang ada. Nggak usah konsul ke dokter, langsung saja beli obatnya. That's why pengetahuan itu bisa sebagai pedang bermata dua ya. Karena
bisa jadi masyarakat meningkat literasinya, mereka akan semakin patuh, atau yang kedua meningkat literasi kesehatannya, masyarakat jadi malah tidak patuh gitu kan. Mereka jadi mengakali sistem gitu. Itu dinamika itu seperti itu. Kemudian jadi di sini apa namanya, salah satu ya cara untuk apa namanya, meminimalisir dampak negatifnya ya, yaitu yang pertama adalah pengetahuan dasar yang benar ya, basic, dasar-dasar terkait dengan ilmu kesehatan gitu kan, seperti contoh dosis ya, cara penggunaan, kemudian khasiat ya. Khasiat itu dalam bahasa farmasi namanya apa ya? Khasiat, mau tanya dong. Mencegah Pak ya? Khasiat enggak, masa khasiat mencegah salah satu jenis khasiat. Mengobati. Itu masih bahasa awam, bahasa farmasinya apa tuh, bahasa anak kesehatannya. Indikasi. Nah betul, indikasi. Nah itu dia, indikasi khasiat itu kan sama itu ya, khasiatnya untuk apa saja, indikasinya untuk apa. Jadi Anda kalau misalkan bicara dengan tenaga kesehatan tahu istilah yang digunakan, bicara dengan masyarakat umum juga tahu apa istilah yang digunakan gitu kan. Dipilih itu cara cara komunikasi yang baik ya ke masyarakat itu seperti apa. Tukang beca mana tahu apa namanya indikasi, apa itu indikasi kan. Ya taunya khasiat, ini gunanya buat apa, fungsi lah paling minimal kan bahasanya. Jadi pengetahuan dasar tadi ya terkait khasiat, kemudian aturan pakai, kontraindikasi, efek samping obat, interaksi obat, dan cara pemakaian. Nah ini sebenarnya keterampilan dari masing-masing kita semua ya untuk merangkum topik-topik sulit ini supaya bisa dipahami oleh masyarakat gitu ya. Itu sebenarnya akan jadi mata kuliah yang berbeda lagi gitu ya kalau kita bahas bagaimana caranya berkomunikasi dengan efektif gitu ya untuk menjelaskan ini pengetahuan dasar ini ke masyarakat gitu ya. Apalagi kan orang Indonesia itu sangat diverse gitu ya karakteristiknya. Ada yang suku Aceh, suku Batak gitu, ada yang misalkan mereka pemikirannya itu masih kuno gitu ya, ada yang menganggap vaksin itu semuanya masih haram seperti itu kan. Itu tantangan ya buat kita ya untuk bisa meningkatkan literasi kesehatan di komunitas kita ya, karena ini semua adalah bagian dari komunitas ya, inti dari farmasi komunitas ya, salah satunya edukasi ya untuk meningkatkan literasi tadi. Kemudian apabila tidak dipahami ya yang apa namanya pengetahuan dasar itu tentu saja akan mengakibatkan kesalahan fatal ya bagi penggunanya. Jadi kesalahan itu bisa terjadi langsung ataupun tidak langsung ya. Terjadi tidak langsung, misalkan pasien itu ketika tahu ya obat ini bisa dikonsumsi dan menyebabkan kesembuhan bagi dirinya, kalau misalkan dia membeli lagi obat tersebut dan mengkonsumsi dosis yang salah ya kan bisa fatal seperti itu kan, bisa toksik. Kemudian peran apoteker dalam melakukan pelayanan somedikasi, oleh karena itu sangatlah penting di sini. Somedikasi itu ya, termasuk dalamnya lah poin-poin edukasi tadi ya, bagaimana caranya agar masyarakat tahu gitu aturan-aturan ya yang tidak boleh dilanggar ya ketika mengkonsumsi obat tertentu.
Ini yang jadi kekurangan bagi tempat-tempat yang dia tidak memiliki apoteker, ya, seperti contoh toko obat, warung, kemudian supermarket. Ya bukan nggak boleh jualan di situ, ya boleh-boleh aja, cuma punya banyak resiko di situ tuh ketika obat-obat dijual di situ. Dan kalau teman-teman semua mau tahu ya, sebenarnya untuk suatu obat itu bisa diperdagangkan secara bebas pun itu ada kriterianya gitu. Jadi nggak sembarangan ya obat bisa nangkring di supermarket, di warung gitu, dan memperoleh logo logo hijau itu gitu, sehingga dapat dibeli secara bebas. Hanya obat-obat tertentu saja gitu. Obat-obat kayak antibiotik, ya. Anda pikir mana bisa ya untuk mendapatkan label hijau antibiotik itu, ya kan? Terus obat-obat depresi, obat-obat untuk bipolar, ya kan? Seperti valproat, itu mana mungkin gitu untuk masuk ke supermarket gitu. Itu nanti itulah tantangan dari kita semua gitu ya sebagai apoteker nantinya. Terus hal-hal yang perlu diketahui dalam swamedikasi, ya. Jadi dalam proses swamedikasi itu kita harus pertama ya mengetahui gejala penyakit ya agar dapat menentukan terapi yang tepat ya untuk gejala tersebut ya. Swamedikasi itu biasanya berfokus pada gejala ya, bukan pada penyakit ya. Jadi beda antara gejala dan penyakit adalah gejala itu kan hanya salah satu simptom ya, hanya salah satu sign gitu, hanya salah satu tanda terhadap penyakit tertentu. Sedangkan penyakit itu bisa diakibatkan oleh berbagai macam gejala gitu kan, atau kumpulan gejala ya kalau penyakit itu. Nah, kita bisa saja ya untuk mengobati satu gejala tapi gejala lainnya malah tidak terobati gitu ya. Contoh, misalkan orang ada yang misalkan mengalami flu karena kurang tidur atau begadang sehingga dia lemas, ya kan? Ini contoh nih, dia minum obat flu gitu, flu-nya sembuh, lemasnya kira-kira masih ada atau enggak? Masih. Ya kan, gejala lemasnya masih ada ya. Misalkan orang tuh begadang semalam, tetap kurang tidur, tetap lemas, itu tidak terobati gejala dari lemasnya itu ya, sebagai sindrom dari penyakit kita sebutlah post insomnia ya. Insomnia kan sebenarnya nggak bisa tidur, terus malam keesokan harinya flu dan lemas gitu ya. Itu salah satu contoh itu gejala penyakit itu harus benar-benar diketahui dengan jelas sehingga kita bisa menentukan obat yang tepat itu apa gitu kan. Dan kalau kita ikuti prinsipnya, sebenarnya kalau misalkan penyakit itu bisa diobati secara non farmakologis ya, dengan dengan terapi-terapi non farmakologis, seperti contoh kalau kurang tidur ya coba short nap gitu di waktu siang ya, tidurnya sebentar gitu, bahasa ininya kayak lolah gitu ya. Jadi tidur sebelum zuhur itu sekitar 20-30 menit. Itu lumayan efektif gitu untuk mengobati lemas gitu ya setelah begadang semalaman, contohnya seperti itu ya kan. Yang kedua itulah mengetahui jenis obat yang tepat untuk mengatasi gejalanya atau penyakitnya dari berbagai jenis obat yang ada di pasaran. Nah, ini juga penting ini.
Karena obat bebas itu banyak sekali gitu ya yang beredar di Indonesia, dan pilihan yang sebegitu banyak sebenarnya akan menyebabkan kita menjadi sangat sulit gitu ya dalam memilih obat yang tepat gitu. Dan ada semacam kecenderungan juga gitu. Ada misalkan nanti kalian bisa temukan ya di luar sana itu ada pasien yang dia ketika minum obat ini penyakitnya sembuh gitu. Tapi kalau minum obat yang lain padahal kandungannya sama tuh malah nggak sembuh gitu. Itu agak unik juga kan. Saya juga masih penasaran tuh apa yang menyebabkan hal tersebut sampai sekarang. Tapi hal itu bisa saja terjadi gitu kan. Walaupun kita sudah menyarankan obat ini ke pasien dan ini dirasa ini tepat gitu, obat ini bisa saja pasien mungkin nggak sembuh gitu. Nah itu mungkin harus dikaji lebih lanjut ya. Kira-kira pengaruh sugesti yang dialami pasien itu sekuat apa sehingga dia tidak sembuh itu dengan obat yang kita sarankan. Nah itu coba nanti Anda inilah teliti lah. Terus mengetahui kegunaan dari setiap obat, sehingga dengan tahu ya kegunaannya itu Anda dapat mengevaluasi perkembangan dari penyakitnya. Biasanya ya dalam obat bebas itu ada semacam peringatan ya. Peringatannya tuh mungkin seperti ini bunyinya ya. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Ya. Itu kan peringatan yang dia itu si developer dari obat ini, pabrik atau industrinya ini tahu ya bahwa si obat ini jika digunakan untuk mengatasi gejala atau penyakit tertentu, dia bisa akan sembuh dalam waktu kurang dari 7 hari. Misalkan waktunya 7 hari. Sebentar. Apakah suara saya masih terdengar? Hujan di sini. Masih Pak. Oke. Masih Pak. Oke, kita lanjut ya. Jadi developer obat, industri farmasi itu udah tahu tuh suatu gejala penyakit itu bisa sembuh gitu dalam beberapa hari kalau digunakan untuk mengatasi gejala tertentu dan dengan cara, aturan, dan juga dosis yang tepat seperti itu kan. Nah itu kalau misalkan tidak terjadi ya pasien akan diminta gitu ya, dihimbau untuk menghubungi dokter gitu kan, karena mungkin gejala atau penyakitnya ya tidak bisa sembuh berarti dengan cara somedikasi seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan obat secara benar ya, cara, aturan, dan lama pemakaiannya tentu saja. Kemudian mengetahui efek samping, yaitu memperkirakan keluhan yang timbul itu merupakan penyakit yang baru atau merupakan efek samping dari obatnya. Nah ini sebenarnya akan sangat mudah ya kalau misalkan dilakukan oleh apoteker gitu. Kalau apoteker itu yang pertama adalah dia
ketika pasien datang untuk soal medikasi, dia berikan informasi soal efek sampingnya, dan dia juga catat ya pasien tersebut beli obat apa ya. Jadi di situ apotek itu ya bisa saja itu melakukan pencatatan PMR ya, namanya Patient Medication Report gitu kan. Di PMR itu ada daftar pasien, dia beli obat apa saja di tanggal berapa, seperti itu. Dan di sini Anda sebagai seorang apoteker bisa saja follow up gitu ya. Kalau memang ada potensi tinggi dari obat yang dibeli oleh pasien tersebut untuk terjadinya efek samping tertentu gitu. Bisa saja Anda follow up di situ. Misalkan Anda hubungi lah gitu kan, Anda chat lah di situ melalui WhatsApp gitu kan. Sehingga pasien tahu gitu ya bahwa oke, saya diperhatikan gitu kan. Saya dipantau oleh apoteker dari apotek tempat saya membeli obat kemarin, seperti itu. Itu tuh nggak cuma berguna buat Anda ya, karena Anda kan artinya di situ melakukan meso ya, monitoring efek samping obat, tapi juga untuk bisnis Anda, untuk apotek Anda juga gitu. Karena kan pasien jadi punya anggapan yang positif gitu terhadap apotek Anda. Jadi sangat care gitu kan terhadap pelayanan gitu, sangat bagus gitu pelayanannya gitu. Itu kan sangat inovasi yang baik ya untuk dilakukan gitu, karena tidak semua apotek bahkan melakukan hal tersebut itu ya, beli bayar pulang kayak gitu kan. Nah, itu coba dilakukan ya nanti. Kemudian adalah mengetahui siapa yang tidak boleh menggunakan obat tersebut ya. Kontraindikasi ini seringkali diabaikan ya, padahal kalau masyarakat tahu obat-obat apa saja yang kontraindikasi apa saja yang berpotensi ya, yang ada dalam obat tersebut, mereka tidak akan mau gitu ya merekomendasikan obat ini ke siapapun gitu, karena mereka tahu mungkin si obat ini kontraindikasi untuk ibu hamil. Ada ibu hamil, karena mereka nggak tahu bahwa ini kontraindikasi, mereka sarankan gitu ya, tadi ya marketing mouth to mouth tadi. Oleh karena dari pasien tadi, mereka tidak tahu kontraindikasinya, sarankanlah tuh ke pasien ibu hamil, kandungannya masih kurang dari 3 bulan ya, trimester pertama, diberikanlah obat tersebut padahal kontraindikasi ya, otomatis akan mengakibatkan hal yang tidak baik gitu ya terhadap janinnya ya, mungkin. Kemudian ini adalah produk-produk dari swamedikasi ya. Jadi produk swamedikasi itu tadi ya bisa obat non resep. Obat non resep itu adalah bisa obat bebas ataupun obat bebas terbatas ya, yang logo hijau ataupun logo biru gitu. Ini adalah obat bebas ya, pengertiannya nanti kalian bisa baca sendiri ya. Pasti kalian sudah dapat ya informasi soal ini di mata kuliah sebelumnya. Ini juga tanda peringatan ya. Kalau obat bebas terbatas yang logo biru ada tanda peringatan seperti ini sangat penting sekali ya untuk Anda berikan informasi kepada konsumen Anda gitu ya, atau pasien. Dan yang ketiga adalah adanya obat wajib apotek ya. Obat wajib apotek itu obat-obat keras yang khusus yang hanya dapat diserahkan oleh apoteker kepada pasien, dan ini juga ya tentu saja tanpa resep dokter gitu ya, karena bisa diserahkan langsung, bisa tanpa resep dokter gitu.
Ini adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi apoteker dalam memberikan obat wajib apotek ya, dalam memberikan OWA ya, saya singkat sebagai OWA nih, obat wajib apotek ini. Ketentuan yang pertama adalah adanya ketentuan dan batasan ya tiap jenis obat per pasien yang disebutkan dalam OWA. Jadi ada limit ya, ada batas gitu. Masing-masing obat dalam daftar OWA itu, misalkan seingat saya levonorgestrel itu satu siklus bisa diberikan ya, untuk siklus berikutnya ya harus dengan resep dokter. Nah ini coba Anda baca kembali ya. Kemudian apalagi tuh namanya, berbagai macam jenis salep itu biasanya cuma hanya satu tube, kemudian yang selanjutnya bisa gitu, tapi sekali beli itu hanya bisa satu tube saja gitu kan. Kemudian ada berbagai macam obat lagi yang dia kuotanya itu antara 10 tablet sampai 7 tablet ya. Artinya itu kalau dikonsumsi sehari itu 1 kali, maka untuk 10 hari dan juga 7 hari gitu. Maka untuk obat-obat tersebut ya, misalkan Anda berikan obat itu untuk 10 hari, dia sudah datang di hari kelima, ya patut dicurigai gitu. Ini pasien ini minum obat kok cepet banget gitu ya. Obat yang kemarin belum habis nih kalau menurut perkiraannya Anda gitu. Maka Anda wajib disitu tanyakan gitu ya, obat ini dikonsumsinya bagaimana gitu sebelumnya. Apakah sehari itu 2 kali gitu minumnya, atau malah di sharing ke orang, atau malah di accumulate ya, disimpan gitu ya ke orang. Itu coba nanti Anda perhatikan ya sewaktu berpraktek. Kemudian membuat catatan pasien serta obat yang diserahkan. Nah ini yang jarang sekali ya. Biasanya ini tidak dilakukan gitu untuk pembuatan catatan atau dokumentasi ini ya, karena mungkin sulit ya untuk membuat catatan itu, kayak ribet ya. Tapi ini memberikan keuntungan ya kalau misalkan pasien nanti kalau misalkan pasien itu cukup sering gitu untuk datang ke apotek Anda membeli suatu obat tertentu. Kemudian yang ketiga itu memberi informasi meliputi dosis, aturan pakai dan sebagainya ya. Ini tentu saja ya harus dilakukan ya. Bahkan kepada obat yang bebas atau bebas terbatas juga wajib lah untuk Anda lakukan gitu. Kemudian kriteria obat yang dapat diserahkan tanpa resep ini ya, obat wajib apotek ya. Di sini coba nanti Anda bisa baca sendiri ya, nanti akan saya serahkan ya kalau misalkan ini slide-nya. Kemudian ini adalah daftar obat wajib apotek. Nah, daftar ini sebenarnya Anda bisa cari ini di Kemenkes yang ini nih ya. Anda bisa cari di Google terus download ya dokumennya. Kalau nggak salah di link yang saya berikan kemarin juga ada ya. Coba Anda cari di situ, ada nih Kemenkes ya. Dan ini fun fact saja ya buat Anda, bahwa peraturan terkait dengan OWA ini itu umurnya lebih tua gitu daripada Anda semuanya. Anda semua di sini lahir tahun berapa? 2004. Tuh, bedanya berapa tahun tuh? Dan belum diganti-ganti nih peraturan. Ada obat-obat dalam daftar obat wajib apotek ini yang udah nggak ada peredarannya di Indonesia, tapi masih ada dalam daftar dan tidak direvisi. Nah ini coba nanti mungkin dalam waktu dekat bakal direvisi nih daftar obat wajib apotek. Kalau nggak salah ya, dulu ini kenapa adanya daftar obat wajib apotek, dulu itu kita kekurangan dokter gitu ya, kekurangan vaskes gitu, seperti klinik, puskesmas. Jadi ada obat-obat keras
yang bisa dia serahkan langsung oleh apoteker gitu tanpa harus ke dokter. Maka adalah terbitlah peraturan ini gitu ya, DOA ini di tahun 90-an ini, 90, 93, 99 gitu. Namun sekarang kan sudah banyak ya, seharusnya sih semua obat sekarang tidak perlu ada lagi gitu DOA gitu, atau bahkan kalau mau diperbaharui gitu daftarnya. Jangan obat yang udah daftar dari tahun 90-an ini masih dipakai. Udah berapa tahun kan, berarti 30 tahun lebih gitu kan obat ini daftarnya digunakan gitu. Nanti coba Anda bisa lihat ya isinya apa-apa saja sih DOA itu. Nah, ini adalah peran apoteker dalam semua medikasi ya. Anda bisa baca sendiri nanti ya. Mendengarkan keluhan, membantu memilihkan ya tentu saja. Ini juga ya, penyimpanan laporan kepada lembaga pemerintah tentu saja. Oke. Selesai. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan semua medikasi? Kalau tidak ada, sebentar. Oke, kalau tidak ada, nanti kemungkinan saya akan memberikan semacam tugas ya. Cuman saya belum tahu ya mekanismenya seperti apa. Bisa jadi mungkin tugasnya tuh berbentuk video seperti itu, edukasi terhadap target masyarakat tertentu gitu. Cuman saya belum tahu ya caranya seperti apa ya, efektifnya apakah itu publikasi di platform video sharing seperti YouTube ataupun Instagram ataupun media lain gitu, terserah. Cuma ya udah, itu aja dulu untuk pertemuan pada kali ini. Gimana, ada pertanyaan atau sudah cukup jelas? Sudah jelas, Pak. Oke. Thank you. Terima kasih yang telah berhadir pada pertemuan hari ini, 68 orang dari kelas A dan B. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.